warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man iltazama bi tariqatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah dengan kesehatan yang Allah karuniakan kepada kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Ini patut kita syukuri dengan sebenar-benarnya, yaitu menggunakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Para jemaah sekalian, sedikit saya sampaikan di pagi yang mulia ini bahwa hari-hari ini banyak di antara kaum muslimin yang memperingati Maulid Nabi. Peringatan Maulid Nabi adalah satu momen yang penting, di mana sudah banyak orang yang tidak lagi memandang bahwa Nabi adalah satu-satunya manusia yang paling mulia di muka bumi. Apa pasalnya? Ya, banyak orang yang sudah mengidolakan selain Nabi. Entah itu pahlawan, entah itu yang lain-lain yang mereka idolakan. Bahkan mereka sangat mencintai tokoh-tokoh selain Nabi. Ini terjadi di kalangan umat Islam. Ya, kalau terjadi di kalangan umat yang lain wajar, tapi ini terjadi pada kaum muslimin. Nah, ini tentu tidak boleh terjadi. Suatu ketika sahabat Umar bercerita kepada putranya, yaitu Abdullah bin Umar. Umar cerita bahwa satu waktu beliau berjalan bersama Nabi dengan beberapa sahabat yang lain. Kemudian Nabi menggandeng tangan Umar sambil bertanya Nabi kepada Umar, "Wahai Umar, apakah aku lebih engkau cintai daripada bapakmu?" Katanya Umar, "Iya." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wahai Umar, apakah aku lebih engkau cintai daripada hartamu?" Katanya Umar, "Iya." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Apakah aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri?" "Tidak," katanya Umar. Ya, Umar ini tegas, ya, jelas, ya, dan berani.
Tidak, kata Umar. Kemudian Nabi mengatakan, tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintaiku lebih dari semuanya. Lalu kemudian Umar ini berpikir cepat dan memberikan jawaban. Ya, apa jawabannya? Nah, ini juga ditanyakan oleh Abdullah bin Umar kepada Umar, kepada bapaknya. Apa yang engkau jawab, wahai ayah, kepada Nabi? Ya, saya kemudian keluar lagi bersama Nabi dan mengatakan dengan lantang, mengatakan dengan keras, sekarang wahai Nabi, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi mengatakan, sekarang imanmu sempurna wahai Umar. Nah, jadi fragmen dialog Umar dengan Nabi ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya itu harus lebih kita cintai daripada segalanya di muka bumi. Jadi kalau masih ada ya orang Islam yang cinta kepada selain Allah dan Rasulnya melebihi dari keduanya, maka imannya belum sempurna. Ya, sehingga mengimani Allah itu konsekuensinya adalah mencintai Nabi, karena Nabi adalah utusan Allah. Jadi tidak benar apabila orang mengatakan, wah, saya cinta kepada Allah, saya taat kepada Allah, tapi tidak mencintai Nabi. Padahal Nabi adalah utusan Allah yang membawa risalah yang agung. Ini manusia yang paling agung di dunia. Tidak ada manusia yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Nah, jadi Rasulullah ini wajib kita jadikan sebagai apa? Sebagai idola, sebagai teladan. Ya, di dalam Al-Quran itu kan jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ya, bagi orang yang mengharap kepada Allah dan iman kepada yaumil akhir. Nah, jadi jelas di dalam ayat itu bahwa barang siapa yang mengharap akan ridha Allah, maka dia harus mencintai Nabi. Ya. Jadi di dalam ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, apabila engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi mencintai Nabi itu sebagai sarana untuk mencintai Allah. Kalau cinta kepada Nabi, maka Allah akan cinta kepada seseorang yang mencintai Nabi. Nah, itu harus ada pada diri kita, kaum muslimin. Ini perkara yang harus ditumbuhkan di dalam hati kita. Kemudian Abdullah bin Umar tadi, anaknya Umar tadi itu bertanya kepada Umar, apa yang membuat engkau menjawab bahwa engkau mencintai Nabi lebih dari dirimu sendiri? Ternyata Umar menjawab, aku ingat di akhirat kelak. Di akhirat itu besok yang kita perlukan itu adalah Nabi. Tidak ada yang kita
perlukan besok. Bapak kita tidak bisa nolong kita, saudara-saudara kita tidak bisa nolong kita, yang pejabat anak buahnya dulu di dunia yang nurut kepada dia tidak bisa menolong. Yang kaya, yang punya harta yang banyak itu, ketika di dunia dia bisa melakukan apa saja dengan hartanya, itu pun tidak akan bisa membantu hartanya. Yang bisa membantu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Maka aku menjawab, aku mencintaimu lebih dari diriku sendiri, karena hanya Rasul yang bisa membantu besok. Gimana kalau di akhirat itu kita sudah tidak dianggap sebagai umat Nabi? Wah, celaka ya. Celaka ya. Dan itu adalah penyesalan yang tiada akhir. Nah, karena itu para jemaah sekalian, peringatan kepada Nabi Muhammad itu adalah merenungkan kembali apa yang harus kita lakukan dalam rangka untuk ittiba kepada Nabi, mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi bukan hanya sekedar mengikuti cara Nabi ya, sebagai manusia biasa, misalnya pakaiannya ditiru, makannya ditiru, duduknya ditiru. Ya kalau itu yang dilakukan sebetulnya tidak salah, sama sekali tidak salah. Karena memang sahabat itu dulu apa yang dilakukan Nabi itu ya ditiru. Ya, sampai Abdullah bin Umar itu ketika dia melakukan perjalanan, di satu tempat itu ada pohon, dia duduk di situ. Ditanya oleh rombongannya itu, kenapa engkau duduk di situ? Iya, dulu Nabi sering lewat sini. Biasanya kalau lewat sini itu beliau duduk di bawah pohon. Sampai begitunya meniru Nabi. Ya, jadi kalau itu ditiru sebetulnya tidak keliru, karena kecintaan mereka kepada Nabi. Bicaranya Nabi misalnya ditiru, ya semuanya ditiru, itu tidak salah. Ya, tetapi jangan yang itu ditiru, kemudian yang perkara-perkara agama tidak ditiru. Nah ini yang repot. Ya, karena Nabi itu memberi contoh, ya persoalan-persoalan ya bagaimana melaksanakan risalah yang agung, risalah Islam. Jadi kalau gaya Nabi secara personal, secara kemanusiaan, ya itu ditiru, ya harusnya dalam perkara agama itu harus wajib ditiru. Ya, jadi hukumnya wajib mengikuti Nabi. Ya, bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana puasanya Nabi, bagaimana Nabi mengatur masyarakat, bagaimana Nabi memimpin negara. Nah, itu semuanya harus ditiru. Jangan ditiru pada satu aspek, tapi yang lain ditinggalkan. Nah, ini tidak boleh. Semuanya harus ditiru. Nah, kaum muslimin sekarang itu ya menirunya hanya pada beberapa aspek saja. Ya, kalau poligami ditiru, tapi yang lain tidak. Poligaminya ditiru. Ya poligami itu hukum Allah, hukum Allah. Hukum Allah itu ya kita harus yakin itu hukum yang terbaik. Ya. Tapi semuanya juga harus ditiru. Ya, karena itu di dalam memperingati Maulid itu ya kita harus ingat Nabi yang sebetulnya juga tidak menunggu Maulid itu memperingati Nabi ya. Jadi mengingat-ingat Nabi itu ya hendaknya dilakukan setiap saat. Ketika kita melakukan satu perbuatan, bagaimana Nabi
melakukan itu. Mau dagang misalnya, ya kita harus ingat Nabi, bagaimana Nabi berdagang. Karena Nabi pun pernah berdagang. Bahkan ketika Nabi dagang dulu itu tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi, sekalipun tidak pernah rugi. Ya, nah itu harusnya yang ditiru, berdagang juga ditiru. Ya. Bagaimana Nabi ketika berdagang. Nah, apa yang dilakukan Nabi itu sebetulnya adalah contoh atau model yang terbaik di dalam pelaksanaan risalah, ya, pelaksanaan agama. Nah, maka itu seharusnya yang digali, ya, terus digali, ya, sehingga kaum muslimin ini semakin hari semakin sesuai dengan Nabi dalam hal pelaksanaan agama. Ya, jadi akhlak mencontoh Nabi yang wajib, ya, akhlak mencontoh Nabi. Bahkan ketika ditanya itu kalau mau nyentuh akhlaknya Nabi, Aisyah pernah ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, maka Aisyah menjawab khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Quran. Jadi Nabi itu Quran yang berjalan. Nah, sehingga mau tidak mau kalau kita ingat Nabi, ya harus membaca Quran, harus memahami Quran, ya, karena tidak mungkin tidak memahami Quran lalu bisa melaksanakan, itu tidak mungkin. Jadi harus membaca, memahami, kemudian melaksanakan atau mempraktekkan dalam kehidupan. Nah, jadi agama itu diturunkan Allah itu untuk dipraktekkan. Makanya Allah mengutus Rasul. Nah, Rasul itu selain tugasnya menjelaskan risalah, juga memberi contoh. Ya, karena itu di dalam Quran Allah tegas itu menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diajarkan, dicontohkan, diberikan oleh Nabi, fakhuduhu, maka ambillah, kerjakan, praktekkanlah, laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Nabi, yang tidak dikerjakan, yang tidak diberi contoh oleh Nabi, maka tinggalkanlah. Jadi jelas di sini. Ya. Maka ittiba kepada Nabi itu adalah hal yang wajib hukumnya. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Hukumnya adalah wajib. Kok orang Islam malah mencontoh, meniru yang lain? Yang mencontoh yang lain itu tidak wajib, meskipun bagus, meskipun baik, tapi hukumnya ya boleh, ya, boleh saja hukumnya, mubah. Misalnya mau nyontoh siapa, ahli sedekah, nah itu kan baik, bagus, nah itu boleh saja, hukumnya boleh. Tapi mencontoh Nabi itu wajib, harus, tidak boleh tidak. Nah, karena itu harusnya adalah mempelajari bagaimana Nabi itu menjalankan kehidupannya. Ya. Jadi tidak satu aspek, tapi semua aspek yang ada pada Nabi itu hendaknya dicontoh. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, apa bisa kita nyontoh Nabi? Ya, sama dengan Nabi? Ya tidak bisa. Ya jelas tidak bisa. Tapi nyontoh Nabi itu perintah. Iso gak iso itu perintah, harus dilakukan. Kita kan bukan Nabi, tentu beda dengan Nabi. Ya memang benar. Nabi itu tidak ada duanya, tidak ada duanya. Ya, tapi itu perintah, ya, meneladani Nabi itu perintah, ya, persis gak persis, iso gak iso, ya itu perintah, harus
Ya seperti sahabat itu. Ya sahabat tidak sama dengan Nabi, tetapi mereka sangat termotivasi untuk meniru Nabi. Dan meniru Nabi itu tidak akan bisa dilakukan ketika tidak mencintai Nabi. Jadi mencintai harus ditumbuhkan dulu. Cinta di dalam hati kita ditumbuhkan dulu, baru nanti akan tergerak meniru, mencontoh. Kalau tidak cinta, ya tidak senang kepada Nabi, maka mustahil meniru. Ya, namanya gak senang. Ya. Atau tidak muncul dalam diri kita itu perasaan cinta, maka tidak akan tergerak untuk meniru Nabi, mencontoh Nabi. Nah karena itu mari kita tumbuhkan yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah harus terus menerus kita tingkatkan. Karena cinta kepada Allah itu membawa kita itu cinta kepada Rasulnya. Ya, karena Rasul adalah utusan Allah. Ya. Yang kedua, mari kita sadari bahwa Nabi itu adalah manusia yang betul-betul dijaga oleh Allah, tidak pernah melakukan dosa. Jadi Nabi itu maksum. Ya. Sebelum jadi Nabi itu sudah dijaga oleh Allah. Ya. Apakah terbersit Nabi ingin melakukan satu hal yang tidak baik? Iya. Di dalam diri Nabi itu pernah terbersit untuk ikut pesta misalnya. Mana Arab dulu itu ya senangannya pesta-pesta. Nabi itu kepingin itu ikut pesta seperti orang-orang kebanyakan, tapi itu dijaga, tidak sampai terjadi. Ya, tidak sampai terjadi. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apalagi sudah menjadi Nabi dan Rasul, sudah dijadikan contoh oleh Allah. Ini loh contoh. Kalau mau melaksanakan Islam dengan benar, ini sudah ada contohnya. Gak usah repot-repot. Ya, sudah ada contoh dari Nabi dalam semua aspek. Ya akhlaknya, ya ibadahnya, ya muamalahnya. Ya, bagaimana Nabi berdagang, berekonomi. Ya, bagaimana Nabi memimpin masyarakat, memimpin negara. Dan sudah ada itu. Itu kalau digali itu sudah tidak kurang-kurang. Ya cuma kaum muslimin ini sekarang masih belum mementingkan itu. Ya. Jadi akhlak penting iya, tapi bukan saja akhlak. Ya, bukan saja akhlak. Karena risalah ini mengatur semua aspek. Ya, karena itu semuanya harus dikaitkan. Ya, bagaimana Islam mengatur, bagaimana contoh dari Nabi. Kalau umat Islam itu sudah memiliki motivasi seperti itu, ini sudah bagus, ya sudah ada modal bagi dia untuk hidup secara baik sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi itu yang paling penting bagi kita yang sudah beriman dulu. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting. Orang yang sudah beriman, selanjutnya adalah dia harus Ya, harus melaksanakan Islam dengan benar. Beriman dan berislam. Nah, Islam itu apa? Islam itu jalan, cara, pedoman. Nah, itu harus diikuti. Ya, kalau menyatakan saya iman kepada Allah, tapi tidak menjalankan, tidak melaksanakan, yaitu namanya apa? Kalau kata orang Madura itu carpak. Ya, carpak. Carpak ya. Jadi lisannya itu tidak sesuai dengan apa yang sebetulnya ada di dalam hatinya. Jadi harus kita berusaha kita untuk menjalankan apa yang dilakukan, apa yang dituntunkan.
dan itu tidak mustahil untuk dilakukan, ya, tidak mustahil. Maka orang yang memiliki motivasi itu akan diberi kefakihan oleh Allah, diberi pemahaman yang benar. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang menginginkan kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan memfaqihkan dia. Memfaqihkan itu memberi pemahaman yang benar tentang agamanya. Tetapi kalau tidak mau, ya tergerak saja tidak, ya dari mana pemahaman itu bisa terwujud dalam dirinya? Tidak mungkin. Ya, jadi kalau ada upaya, ada usaha, insya Allah semuanya ini akan diberi kefakihan oleh Allah, ya, diberi pemahaman terhadap agama. Ya, jadi memang harus begitu. Jadi orang Islam itu harus fakih kepada agama, tahu terhadap agamanya, biar dia tidak dibodohi terus. Ya, saya tuh prihatin tuh melihat, waduh, itu ada orang Islam pakai sinterklas itu, pakai pakaian sinterklas, nah masjid lagi, ya, ini apa ini? Jadi yang tahu ya juga tidak mau beritahu gitu. Atau mungkin justru memang dibuat begitu gitu. Saking apa? Ya saking bodohnya gitu. Saking bodohnya terhadap agama, saking jahilnya terhadap agama. Nah, jadi luar biasa ya di pengerusakan upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam itu setiap hari itu dilakukan. Nah, kalau kita tidak paham agama, ya itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang justru itu akan membatalkan imannya. Waktu yang lalu saya sampaikan tuh, ya hati-hati, iman kita bisa batal itu karena praktek-praktek yang tidak kita paham. Yang sebelumnya itu mengarahkan kepada pemurtatan. Ya, murtad tidak terasa. Murtad tidak terasa karena dia tidak tahu kalau itu yang dilakukan itu adalah perbuatan keluar dari agama. Nah, ini luar biasa ya, serangan musuh-musuh Islam itu kepada kaum muslimin dan agamanya. Jadi bukan agamanya saja yang dirusak, tapi kaum muslimin juga diarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari keimanannya. Ini perkara yang serius. Ya. Jadi data dari kalau tidak salah BPPS itu pernah saya baca, itu tiap tahun itu jumlah orang Islam itu berkurang tiap tahun. Jadi jangan bangga sekarang di Indonesia itu 90% Muslim, itu jangan bangga. Itu setiap tahun itu hilang itu. Sekarang sudah tidak 90% lagi. Nah, sudah bukan angka yang perlu dibanggakan karena setiap tahun itu tergerus, setiap tahun itu terkurangi. Ya, artinya orang yang murtad itu semakin banyak. Nah, jadi itu perlu dipikirkan betul bagaimana memperbaiki kaum muslimin. Ya, masjid semakin lama ya semakin banyak yang bangun masjid, tapi jamaahnya sedikit. Ya, gimana terlalu banyak masjid ya, sehingga setiap masjid itu jamaahnya ya sedikit. Nah, kalau itu kemudian dibiarkan, nah, bukan tidak mungkin Islam itu akan tinggal namanya, ya tinggal namanya, tapi tidak ada ruhnya. Tinggal namanya, tidak ada ruhnya. Orang
Islam tidak bisa dilihat dan tidak bisa dibedakan ini orang Islam apa orang non Muslim, orang Muslim apa orang non Muslim, nggak perilakunya podo, tidak ada yang bedakan. Harusnya orang Muslim itu punya akhlak yang berbeda dengan yang non Muslim. Nah ini kan podo aja dilihat. Yang Muslim dengan yang non Muslim sama saja, ya semuanya sama. Ya kan, ya macam-macam alasannya karena toleransi, ya kita kan harus ini. Ya. Kalau umat Islam apa itu umat non Muslim yang lain itu toleran terhadap Islam, ya Islam harus juga toleran. Tapi tolerannya kebablasan, ya. Jadi kalau mereka itu apa, yang memberikan ucapan selamat, kita harus memberikan ucapan selamat. Mereka baik pada kita, diundang ke gereja, ikut ke gereja. Ikut ke gereja. Bahkan sholawatan di gereja. Apa urusan ini? Itu secara nalar saja itu tidak masuk. Apalagi secara hukum agama. Secara nalar itu, secara logika ini sudah tidak masuk. Nah ini kan kebablasan. Nah ini prihatin ya kita ada. Jadi pemurtadan itu semakin tahun itu semakin banyak karena memang mungkin mereka tidak sadar kalau dimurtadkan ya, karena tidak paham terhadap agama, maka ini harus diperbaiki. Ya, harus dijaga ya, dijaga saudara-saudara kita kaum muslimin harus dipahami. Jadi mungkin itu makna yang harus terus disampaikan di dalam mengingat Nabi. Ya. Jadi Nabi itu memang dihadirkan oleh Allah sebagai contoh dan untuk menjelaskan risalah. Nah itu yang bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia satu-satunya itu. Ketika kita berpegang pada syariat Allah. Itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat sekedar untuk mengisi waktu pada subuh. Mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki ya praktek-praktek kita, mau baik dari sisi ibadah ya, dari sisi akhlak maupun dari sisi muamalah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.